intinya belum ada tim sih, emang masih sendiri dari dulu, masih saya ngurusin sendiri semuanya. Dan sekarang sedang buka lowongan di video ini. Ya betul. Dibutuhkan tim. ketemuan itu tidak selalu harus akhir pekan. Buktinya saya ketemu dengan ibu yang satu ini. Ya. Ini bukan suasana akhir pekan ya sebenarnya ya. Suasana hari Selasa kan? Iya, suasana hari kerja. Jadi hari ini hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023. Tidak harus akhir pekan, karena akhir pekan kan biasanya beliau ini sama keluarga. Ya betul. Saya Waktunya sendiri, sama keluarga. Betul. Saya sendiri kalau akhir pekan tuh nggak pernah ada di Pulau Jawa ya. Biasanya minimal Bali, Lombok gitu. Masuk lagi ke Jawa ya minggu malam. Apa kabar Firda? Alhamdulillah baik. Iya. Oh, biasa. Firda ini sebenarnya kita ini udah lama janjian ya, pengen podcast ya, tapi kan karena beliau sibuk, saya juga sibuk. Akhirnya hari ini tuh lebih cenderung dadakan ya sebenarnya. Dadakan banget. Iya. Lagi di jalan, di komunikasi, ayo podcast sekarang, langsung berangkat. Ih, luar Langsung biasa. berangkat. Pas banget lagi. Suasana sore hari sekitar jam 5 sore. Ya betul. Ya kan? Jam 6 kurang. Jam 6. Jam 6 kurang malah. Tapi sore-sore sepertinya beliau ini masih punya energi lebih ya. Selalu full 24 jam energinya. Selalu full 24 jam. Dengar-dengar karena bisnisnya juga banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Insya Allah. Jadi cerita dulu terkait dengan sosok Firda, terkait dengan dunia bisnis, ya kan? Pertama terjun di bisnis, masih ingat nggak kapan? Jangan sebut bisnisnya dulu. Iya, pertama kali itu 2018 itu tanpa sengaja sih sebenarnya. Tanpa sengaja ketemu sama orang yang selama ini ngebantu saya, itu nggak sengaja ketemu. Itu setelah istilahnya saya berusaha untuk kayak saya pengen menjalani usaha ini nih. Saya berusaha untuk kenal orang, kenal ini taunya saya ketipu sama orang tuh 2 kali ya. Pertamanya tuh awalnya ketipu dulu karena ya itulah, karena kita belum tahu. Benar. Belum terjun, belum tahu, jadi kayak iya aja, ternyata oh ya dibalik itu banyak orang-orang yang nggak baik lah gitu ya. Intinya ditipu dulu. Itu kan artinya ditempa ya. Iya, ditempa dulu. Nah, alhamdulillahnya itu setelah saya merasakan ditipu itulah pokoknya sama orang itu. Kebetulan saya ketemu sama teman saya yang dulu sama-sama kerja di satu pekerjaan gitu. Dan dia sekarang kan udah menjadi pejabat di situ. Beliau menjadi pejabat di situ, dan ya alhamdulillah saya dikasih kepercayaan untuk bisa masuk kerjasama dengan beliau gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan, dan alhamdulillah banget itu jadi kayak pintu terbukanya ya. Dan dari situ saya baru belajar, oh ternyata emang harus gini gitu. Dan waktu pas pertama terjun di dunia itu pun namanya baru tahu, itu benar-benar ya namanya itu orang ya, mungkin karena tahu saya masih baru. Ya kayak newbie ya? Newbie. Dia kayak ditipu juga sebenarnya. Ada ditipu juga ya, sama kayak orang dalamnya juga kayak manfaatkan, bukan ditipu ya, tapi dimanfaatkan dengan bilang gini. Ternyata pas saya udah menjalankan, dan oh ternyata nggak kayak gitu nih orang, kok ini banget ya gitu. Apa namanya? Sebut aja namanya. Bunga, ternyata si bunga ini nggak sebaik yang dikira gitu kan. Tapi itulah maksudnya, yang namanya kita terjun dunia yang baru, hal baru, itu kayak benar-benar kayak kita blank, tapi ya banyak ini itu ternyata
tapi setelah berjalannya waktu kita jadi lebih mengerti, lebih memahami, jadi lebih pintar lah sekarang intinya gitu. Ya, hidup pengalaman itu kan proses. Iya, proses bener. Pengalaman yang paling berharga tuh ya emang guru yang paling berharga itu emang pengalaman. Betul. Iya. Jadi balik lagi, pertama kali benar-benar terjun di bisnis tahun 2018. 18. Sebelumnya itu biasanya saya dulu sebelum nikah itu saya kerja di dulu tuh SPG Jarum, terus kerja di tol, penjaga tol di Marga Sakti dulu ya. Habis itu jadi TKS di dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. Nah itu sampai saya menikah masih di situ. Berhentinya itu sekitar 2015 setelah melahirkan. Baru saya berhenti dari situ jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Cuma waktu dulu itu dari awal dan dari dulu itu emang saya passionnya itu usaha ya. Maksudnya dari dulu pun saya senang jualan apa-apa. Jadi ada aja yang gituin, nggak bisa diem. Jadi kayak nggak bisa ada hal-hal yang tuh diem aja tuh yang berpangkutan. Tapi pengennya tuh apa dijual hal yang menghasilkan gitu. Sama dong. Apapun saya jual. barang sendiri, barang orang, semuanya saya jual. Iya. Jadi jiwa entrepreneur ya. Iya sih. Ya setelah yang saya rasakan emang jiwanya kan jiwa entrepreneur, jiwa usaha, jiwa yang kayak sesuatu harus menghasilkan gitu. Tapi ya hal-hal yang kayaknya ini ada peluang nih. Cuma emang kekurangannya itu kurang konsisten aja sih itu. Karena selalu mencoba hal baru, mencoba lagi gitu. Iya. Mungkin nanti Anda harus analisa sedikit hari ya. Udah belum? Udah. Ini kita ngomongin apa ini? Sudah ya. Emang ini. Iya. Tapi ya nggak melulu sebuah kekurangan lah. Maksudnya tidak konsisten itu kalau bisa dimaksimalkan juga akan menghasilkan sesuatu juga, ya kan? Kurang maksimalnya. Iya. 2018 bisnis. Nah, pertama bisnis apa? Pertama itu pas 2018 itu perusahaan konsultan. Lumayan berat ya? Perusahaan konsultan di dinas. Dan alhamdulillah pertama kali dipercaya itu di dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten. Saya ngambil PL dulu waktu itu. PL itu adalah pekerja penunjukan langsung. Oh iya. Nggak lelang. Iya, nggak lelang. Alhamdulillahnya tuh dari situ ada buka jalan, dan dari situ pas saya umroh 2018 sama suami juga, kita ada peluang usaha baru tuh. Dari situ lebih ke kayak ternyata karena gini loh, saya itu kan sama keluarga alhamdulillah masalah umroh tuh kita ngutamain umroh ya, di keluarga tuh ngutamain umroh, haji kayak gitu. Nah pas waktu kita umroh tuh gimana, kenapa nggak kita bikin ini ya gitu, maksudnya jalannya travel umroh gitu, karena kan kita udah biasa dan selama ini kan biasa bawa umroh tapi baru keluarga aja sama teman dekat. Nah, gimana kalau kita coba jalanin juga gitu. Bikinlah travel umroh juga. Di tahun? Itu 2019 pertama kali ngeberangkatin. Sampai detik ini alhamdulillah. Masih terus berjalan tuh ya travel umrohnya. Alhamdulillah, cuma pas 2020 aja berhenti karena pandemi. Karena pandemi. Dan itu kayak 2000 kan mulai lagi tahun kemarin ya. Tahun kemarin baru mulai lagi. 2022 itu kayak kita mulai dari nol lagi tuh travel. Iya sih. Karena kan bener-bener kayak marketing semua, agen semua bener-bener dari nol lagi. Ya alhamdulillahnya tuh tahun 2022 kemarin kita udah berangkatin 3 kali keberangkatan. Mantap. Gitu, alhamdulillah. Iya. Karena salah satu yang terdampak akibat pandemi COVID itu ya teman-teman yang bergerak di travel. Iya, banget. Dia habis semuanya, ya kan? Dan orang yang istilahnya kayak dulu aja kan sebelum pandemi mulai tuh kita udah ada jadwal keberangkatan tuh untuk Ramadan, untuk yang umroh ke Turki waktu itu. Karena ya uang kan mereka udah pernah masuk, ya kan otomatis karena nggak jadi ya kita harus balikin lagi kan. Nah, alhamdulillah itu semua kita tanggung jawab, kita balikin semua apa yang udah mereka masukin tanpa ada potongan apapun. Iya. Apa nama travelnya? PT Mulfi Hasanah Tour and Travel. PT Mulfi Hasanah Travel. Iya. Apa-apa deh nanti saya edit. Nanti akan ditayangkan di sini gitu kan biasanya. Sampai sekarang masih terus ya? Alhamdulillah masih. Oke, kita tinggalkan sebentar travel. Setelah travel ada apa lagi? Karena kan tadi luar biasa ibu yang satu ini.
bisnisnya kan ada banyak tuh macam-macam. Alhamdulillah. Berarti yang pertama tadi aku nyebutnya apa? Konsultan. Iya, apa tuh namanya? perusahaan konsultan lebih ke ini sih apa? Di dinas ya, lebih ke Oke. pekerjaan-pekerjaan fisik di dinas gitu. Oke. Pengawasan, perencanaan, kajian. Oke, dan yang kedua adalah travel Travel umroh. umroh, tour. Setelah itu, Karena saya suka bereksperimen. iya. Waktu itu pas 2000, jadi itu mulainya pas 2022 tahun kemarin. Karena 2022 itu saya baru melahirkan, 1 Januari itu baru melahirkan, dan itu suami saya melarang untuk saya bekerja lagi, terjun di dunia konsultan. Nggak boleh, udah jangan ngurusin urusan konsultan. Iya. Fokus ke anak sebagi. Yes. Ya. Dan cuma karena saya nggak bisa diem, walaupun di rumah saya Iya. coba bereksperimen. Saya membuat suatu produk makanan namanya Shuffle Me. Shuffle Me. Shuffle Apa Me. itu Shuffle Me? Dia makanan pancake Jepang gitu. Oke. Saya sih lebih ke apa tuh, kiblatnya itu kan ke Pen & Co. Oke. Nah, maka saya coba bereksperimen bikin Ala sendiri. bikin Pen & Co. Saya sampai cobain, saya beli semua Pen & Co rasa-rasanya, saya cobain kiflanya, saya ini. Alhamdulillah sih ya hampir sama lah gitu ya. Walaupun masih ada kekurangan beda. Iya. Alhamdulillah sesuai Justru dengan nggak boleh sama persis kan, Iya. biar menjadi ciri khas. Nah, betul. Iya. Sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah masih 3 tuh ya. enggak. Apalagi? Nah, Banyak banget loh. Nah setelah itu bereksperimen lagi makan makanan sih, tetap masih di makanan. Kuliner. Karena kan selama 2022 kemarin itu ya apa namanya off gitu kan, makanan. Kemarin tuh sempat kayak pico cheese, pisang cepat keju Oke. ceritanya. Ya. Ya udah itu sama apa sekarang itu ya. Sekarang baru lagi nih, baru mulai itu bikin milk crepes. Iseng sih itu juga. Itu kuliner juga kan itu ya? Kuliner juga, makanan Makanan milk juga crepes. kan? Oh gitu. Oke. Lebih ke apa ya, jadi kayak ngisi waktu di rumah, ngisi waktu luang di rumah, and bikin apa gitu. Tapi yang lebih menjual sih gitu. Iya. Berarti yang konsultan ditinggalkan, Tapi sekarang mau mulai lagi? mulai lagi. Oh, Alhamdulillah, begitu. Sudah mendapat izin dari suami Iya, tercinta. iya, Oh sudah. begitu. Jadi waktu pas 2022 kemarin itu konsultannya off, kita ikutin makanan sama travel, ngurusin travel lagi, Iya. umroh lagi. Alhamdulillahnya itu pas kita lagi nggak fokus ngerjain yang konsultan, alhamdulillah travel kan mulai buka lagi. Betul. Umroh. Nah makanya kita alhamdulillah saya ngurusin yang travel lagi. Oke. Nah sekarang 2023 alhamdulillah juga sudah mulai lagi untuk di perusahaan konsultan lagi. Alhamdulillah juga udah dapat izin, dan alhamdulillah udah ada jalannya lagi. Kalau tahun kemarin karena mungkin suami nggak mengizinkan, jadi ada aja itu emang gitu. Jadi alhamdulillah sih kalau sekarang udah mulai lagi gitu, misalnya. Oke. Yang konsultan juga, yang travel juga, Dan kuliner juga. kuliner juga insya Allah. Kalau mau diurutin dari yang teratas inginnya yang mana nih? Apakah konsultan atau travel atau kuliner? Lebih ke konsultan. Konsultan tetap yang paling atas Paling ya. atas, konsultan, travel, baru kuliner. Kalau kuliner sih, dan suami juga isinya kayak udah sih dosa. Jadi memang Tapi kalau kayaknya kan hobi ya. iya, karena hobi senang. Ya, hobi jadi kuliner mau nggak mau menguntungkan atau tidak, yang Iya. penting tetap jalan. Oke, jadi yang pertama konsultan, Dan yang kedua adalah travel umroh. Oke. Travel umroh ada kendala terkait untuk membangun bisnis brandnya? Nah ya, itu lebih ke ini ya, lebih ke tim. Selama ini saya ngejalanin travel itu sendiri. Sendiri semuanya. Luar biasa loh beliau ini. Karena kan travel itu kayak dari saya ngurusin tiket, hotel, untuk di sini di Indonesia sama di Saudi tuh saya komunikasi tuh ngurusin sendiri semua, kayak bikin paspor kita bantu, saya ngurusin ke imigrasi juga. Benar-benar Luar biasa. intinya belum ada tim sih, emang masih sendiri dari dulu, masih saya ngurusin sendiri semuanya. Dan sekarang sedang buka lowongan di video ini. Ya betul. Dibutuhkan. Tim. Iya. Sekali lagi nama travelnya apa? PT Mulfi Hasanah Travel. IG-nya? @mulfi.hasanah. Ya, mungkin siapa tahu ada yang nonton tertarik untuk bergabung, menawarkan diri bergabung menjadi tim, siapa tahu ya. Iya. Namanya juga jodoh kan dalam hal Betul. pekerjaan lo ya. Bisa DM langsung. Bisa DM ke Instagramnya, tanya-tanya langsung ke Firda. Yang mengelola kamu sendiri atau admin? Iya, saya sendiri sih. Wow. Makanya ini saya masih
itulah kekurangan saya itu, kekurangan tim ya, tim untuk kelola medsos, tim yang membantu di lapangan itu. Yang utama sih tim marketing sama tim medsos, digital marketing sama tim agen marketing yang yang langsung gitu ya. Iya betul. Sama ini sih udah ada, cuma mungkin karena saya kepecah-pecah fokusnya, jadi kayak nggak kurang fokus gitu loh. Emang harus dibantu sama tim yang bisa nge-handle itu semua gitu. Mantap. Semoga nanti segera mendapatkan tim siapapun orangnya. Iya. Karena kalau zaman sekarang kan mau nggak mau yang namanya digital marketing harus kuat ya. Kuat banget. Itu yang paling ngaruh banget sebenarnya zaman sekarang. Nah, itu yang paling dibutuhin juga sih sekarang. Iya. Orang-orang itu. Untuk travelnya hanya melayani umroh saja atau ada wisata-wisata domestik dan lain-lain? Iya. Kalau kita sih lebih fokusnya ke internasional ya. Masuk kayak Turki, 3 negara, Asia, Malaysia, Singapura, Thailand, terus Singapura, Malaysia, Bangkok kayak gitu. Eropa, Korea, Jepang itu bisa. Kalau sebenarnya sih kalau domestik juga kita urusin bisa. Cuma kayaknya sekarang orang-orang saya nggak terlalu ngikutin domestik deh, kayaknya mereka udah bisa gitu loh domestik, makan mereka bisa cari sendiri di di internet kayak gitu. Untuk jadi kayak nggak terlalu ini deh kalau domestik itu, kecuali paling kayak family gathering gitu, outbound kayak gitu baru. Ya. Aku belum nanya kantornya loh, di mana? Oh iya, kantornya itu di Kedaton Grande, Jalan Raya Kedaton Grande, Cipocok, Serang, Banten. Yes. Nomor handphone kantor ada nggak sih? Nomor handphone atau kantor nomor masih pribadi? adminnya masih saya sendiri. Oh gitu. Tapi bergabung nomor pribadi dengan nomor untuk perusahaan untuk kantor? Ada 2 sih. Oh gitu. Mau disebut? Ya, atau terserah sih. Atau ini aja, DM IG aja ya. DM IG aja. DM IG pasti fast respon. Ya. Insya. Oke. Sekarang Februari, bentar lagi Maret. Ada promo apa di Maret? Oh ya, kita ini kan ada, insya Allah ada jadwal keberangkatan umroh Syawal. Itu umroh Syawal itu di bulan Mei. Kita ada promo Maret, itu. Di promo yang daftar bulan Februari ini, kita kasih free biaya paspor. Jadi yang belum punya paspor kita bisa buatkan, dan yang paspornya mati, masa berlakunya habis, kita perpanjang. Itu free. Itu free. Dan semua paket umroh kita itu udah termasuk perlengkapan, dan udah termasuk lounge di Suta, dan bis juga, bis dari Serang ke bandara itu kita free. Pokoknya kalau untuk mengetahui informasi lebih lengkap bisa langsung klik Instagramnya, lalu kalau butuh informasi lebih banyak juga bisa DM langsung. Karena ternyata kabarnya adalah beliau sendiri yang merespon ya. Iya betul. Paling tidak untuk saat ini ya. Iya, untuk saat ini. Sebelum ada tim yang. Iya. Ingat DM-nya hanya masalah kerjaan aja ya, jangan DM yang aneh-aneh. Oke. Persaingan dengan kompetitor bagaimana? Oh ya, terkait travel umroh. Zaman sekarang itu banyak banget ya, banyak banget travel umroh, sangat banyak. Cuma ya itu, tapi saya pun kayak banyak info juga. Agen-agen saya di kayak daerah Pandeglang sana banyak tertipu lah gitu. Banyak yang tertipu, banyak yang gak jadi berangkat atau apa. Nah makanya itu saran saya sih ini ya, maksudnya kalau mau pakai travel umroh itu yang benar-benar kenal lah ya, deket tahu. Dan istilah, nah kita itu ada program untuk mengantisipasi seperti itu, untuk menjaga kepercayaan para jamaah. Kita kerjasama dengan Bank BJB Syariah. Jadi nanti sebenarnya si jamaah mau berangkat umroh dengan paket A dengan nilai 30 juta. Nah uang itu disimpan di rekening Bank BJB Syariah. Nah setelah udah siap uang itu di Bank BJB Syariah, baru kita pihak travel membuat visa dan tiket. Maksudnya mengeluarkan visa dan tiket. Nah setelah visa dan tiket itu keluar, baru uang itu bisa dicairkan dari Bank BJB Syariah. Itu. Ini antisipasi ya? Antisipasi. Jadi untuk untuk memegang kepercayaan para jamaah ya, untuk menghindari penipuan tuh kayak gitu kita gitu. Dan alhamdulillah selama ini alhamdulillah semua berjalan lancar, tidak pernah ada kendala, dan jamaah juga alhamdulillah pada puas. Iya. Kalau bicara tentang yang bodong-bodong, semua bisnis memang ada yang bodongnya ya. Maksudnya umroh kan juga ada yang legal, ada yang ilegal ya. Banyak banget. Cara termudah paling sederhana untuk membedakannya bagaimana?
Untuk membedakannya, yang pasti kita tahu orangnya, pasti tahu tempat kantornya. Orang yang satu gini, jangan juga kan sekarang banyak yang marketing ya, agen-agen marketing luaran sana tuh. Nah jangan sampai deh kita nitipin uang umroh itu ke si marketing atau si agen itu, karena udah pengalaman juga itu nggak nyampe, banyak yang nggak nyampe ke travel pusatnya gitu loh, ke travelnya tuh nggak nyampe gitu istilah. Dan itu ya itu kendalanya di situ banyak ya. Ngasal kayak gitu. Bisa nggak yang lebih ini lagi lebih terperinci lagi, misalnya masyarakat bisa melihat nomor izinnya atau hal kayak gitu? Atau ada nggak umroh yang bodong? Berarti pokoknya kalau ada travel umroh tidak ada nomor ini berarti itu pasti bodong. Tapi kalau yang legal adalah yang gini. Oh iya, itu apa namanya, kalau yang umroh yang udah resmi emang ada PPIU-nya. PPIU-nya. Nah kita itu selama ini sekarang ini kita lagi mengurus PPIU. Cuma kita sudah kerjasama MOU dengan travel yang pusat sudah ada PPIU-nya. Jadi kita tercover sama mereka, dibantu untuk masalah perizinannya gitu. Ya, yang pasti kalau travel bureau tidak mungkin bodong karena sudah memberangkatkan banyak sekali dan kantornya juga ada, Instagramnya juga ada, beliau sendiri yang megang gitu ya. Jadi sampai sekarang masih seorang diri kemana-mana ya. Betul. Luar biasa. Harapan dengan keberadaan travel umroh, khususnya travel umroh Firda untuk di masyarakat apa? Harapannya bisa membantu, intinya sih bisa membantu para jamaah masyarakat Indonesia yang mau berangkat umroh untuk bisa mendapatkan kepercayaan, untuk bisa mendapatkan fasilitas yang baik, yang terbaik sesuai dengan apa yang diiklankannya ya, maksudnya. Semoga sih tidak menjadi tidak menjadi kayak yang hal-hal yang nggak baik tuh, orang-orang yang nggak baik tuh semoga tidak menjadi kayak trauma buat orang-orang yang mau daftar umroh, karena itu terjadi banget itu saya di Pandeglang karena mereka banyak yang tertipu, akhirnya untuk ke travel ke lain dia merasa ketakutan. Iya betul. Gitu. Merasa trauma, merasa khawatirnya berlebihan. Jadi intinya kita menjalankan travel umroh ini lebih ke ibadah sih, mendapatkan pahala, membantu masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan ibadah umroh menjadi tamu Allah, biar bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Fasilitasnya juga tidak mengecewakan untuk para jamaah. Mantap sekali. Terima kasih Firda untuk ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu untuk ketiga bisnisnya tadi, ada konsultan perusahaan konsultan ya, terus ada travel umroh, lalu ada kuliner tadi yang macam-macam bentuknya, luar biasa sekali. Tadi kalau nggak salah ada 4 atau 5 item yang kuliner tadi. 4 ya? Yeah. Banyak banget loh. Itu cara mendapatkannya bagaimana juga? GoFood atau bagaimana? Sama ini sekarang ini baru online sih. Oh online? Online. Bagaimana online-nya maksudnya? Online-nya baru order via WA aja sih. Oh, order via WA. Di nomor yang sama dengan travel umroh itu? Juga. Yang penting cuan, nggak masalah. Ya kan? Lo nggak masalah kalau itu ternyata masih bisa jalan dan masyarakat juga nggak merasa kesulitan untuk mendapatkan produk, kenapa enggak kan? Lagian kan agak sulit juga kalau Firda seorang diri pegang berapa nomor? Iya, 5 nomor gitu kan, yang penting 1 aja, yang penting mencuan. Terima kasih Firda, sukses selalu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.